Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 293. Bingdi Lotus. Kata Fang Qiu dan ragu-ragu sejenak. Dia ingat pernah menemukan deskripsi singkat tentang teratai Bingdi dalam gulungan surga dan bendahara bumi, dan dengan demikian, dia tahu bahwa harta bumi memang menempati peringkat ke-46. Namun, dia tidak banyak menggunakan bumi harta karun. Dia mencari Earth Treasure sebelumnya untuk menyelesaikan biaya apprentice plan-nya, tetapi sekarang, dia tidak kekurangan uang dan dia tidak suka menggunakan Earth Treasures untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak tertarik pada harta karun bumi. Karena itu, dia tidak langsung menyetujui permintaan Penatuai. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia memandang Penatuai dan berkata, "Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda sebelum saya memberikan jawaban saya." "Silakan." Penatuai segera mengangguk dan berkata, "Aku akan memberitahumu apapun yang aku tahu." "Baiklah," kata Fang Qiu dengan anggukan. Kemudian, dia menatap Penatuai dan bertanya, "Pernahkah Anda mendengar tentang dantian yang berbunga?" Dia terdengar sangat tenang. Dantian berbunga. Kebanyakan orang bahkan tidak akan tahu apa artinya ini, termasuk praktisi seni bela diri dan pemimpin bela diri. Satu-satunya orang yang akan tahu apa arti kata-kata ini adalah mereka yang memiliki pemahaman tentang guru. Penatuai membeku kaget mendengar kata-kata Fang Qiu. Fang Qiu mencatat reaksi Penatuai dan segera tahu bahwa Penatuai tahu sesuatu tentang dantian yang sedang berbunga. Dia telah mengajukan pertanyaan dengan sangat tenang karena dia ingin menguji reaksi Penatuai. Mereka dapat melanjutkan percakapan mereka jika Penatuai tahu apa yang dia cari, tetapi jika tidak, tidak ada gunanya melanjutkan ini. "Tolong beritahu saya semua yang Anda ketahui tentang guru dantian berbunga dan saya akan membantu Anda," kata Fang Qiu dan langsung ke titik. Begitu dia berbicara, ekspresi Penatuai berubah. Dia menatap Fang Qiu dengan kaget sebelum dia tersenyum masam dan berkata, "Aku seharusnya tahu bahwa kamu adalah seorang pria dengan batas yang tak terduga." Dia berspekulasi bahwa karena pria misterius itu ingin mencari tahu lebih banyak tentang dantian yang sedang berbunga, ini berarti bahwa pria misterius itu tidak jauh dari memiliki dantian yang berbunga sendiri. Dengan kata lain, kekuatan pria misterius itu setidaknya di alam guru. Dia adalah seorang guru realem master. Dia belum melihat seorang guru-guru realem dalam 100 tahun dan baginya dan semua praktisi seni bela diri biasa dan pemimpin bela diri, guru-guru realem adalah barang legenda. Penatuai tidak berani mengungkapkan pengetahuannya tentang kekuatan sejati Fang Qiu meskipun kaget. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Kamu mungkin tidak dapat menemukan jawaban yang kamu cari jika kamu bertanya kepada orang lain pertanyaan ini, tapi aku adalah satu dari sedikit yang benar-benar tahu tentang dantian yang sedang berbunga." Dia terdengar sangat yakin pada dirinya sendiri. Fang Qiu mengangguk dan merasa sedikit bersemangat. "Apakah fakta bahwa saya berhasil mencapai status luhur seperti itu dalam Jiangjing Wulin meskipun hanya menjadi kultivasi tingkat 1 tidak mengejutkan Anda?" tanya Penatuai. Kemudian, dia menghela nafas dan menjawab pertanyaannya sendiri sebelum Fang Qiu bahkan bisa bereaksi. "Nenek moyang saya semua adalah praktisi seni bela diri dan salah satu leluhur saya cukup beruntung telah mencapai guru realem. Inilah mengapa keluarga Yi sangat dihormati dan terkenal di Jiangjing. Sekarang, semuanya masuk akal." Fang Qiu mengangguk. Karena Penatuai memiliki leluhur yang adalah seorang guru, status luhur yang dia nikmati tidak lagi mengejutkan Fang Qiu. "Kami juga telah melihat ke masalah dantian yang berbunga," Penatuai berkata dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan orang beranggapan bahwa seorang guru adalah kultivasi yang paling kuat yang juga merupakan puncak dari cara bela diri, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada berbagai kekuatan dalam level guru. "Bagaimana bisa begitu?" tanya Fang Qiu. "Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh leluhur saya tahu bahwa guru realem dikategorikan sebagai bunga pertama, bunga kedua, bunga ketiga, dan bahkan kultivasi yang melampaui tingkat bunga ketiga. Namun, tingkat ini sangat sulit untuk dicapai sehingga tidak ada yang tahu persis apa yang ada di luar tingkat bunga ketiga," Penatuai berkata. "Apakah Anda leluhur berhasil memiliki dantian berbunga?" tanya Fang Qiu. "Tidak," kata Penatuai ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, "Dia meninggal pada usia 120 tahun yang matang. Jika dia memiliki dantian yang berbunga, dia mungkin bahkan hidup sampai dia berusia 150 tahun." Fang Qiu mengangguk. Selain pertempuran intens yang terlibat, efek paling kuat dari mengolah cara bela diri adalah untuk memperkuat tubuh seseorang dan memperpanjang umur seseorang. Jika seseorang berhasil memiliki dantian berbunga, akan mudah untuk hidup hingga 150 tahun. Jika Anda bersedia membantu saya bisa membiarkan Anda melihat makalah penelitian leluhur saya sebagai hadiah. Apakah itu akan berhasil untuk Anda?"
Penatua Yi bertanya dengan sungguh-sungguh ketika dia memandang Fang Qiu. Fang Qiu sangat senang. Ini adalah kesempatan langka. Jika dia bisa mendapatkan buah dari kerja leluhur Penatua Yi, tidak akan ada kebutuhan baginya untuk terus meraba-raba dalam kegelapan. Dia bahkan mungkin bisa membuat jalan untuk dirinya sendiri. Baiklah, jawab Fang Qiu. Namun, saya ingin melihat catatannya terlebih dahulu. Baiklah, kata Adler Yi dengan anggukan. Silahkan lewat sini. Kemudian, dia membawa Fang Qiu ke paviliun. Mereka tiba di ruang belajar setelah berjalan di sekitar paviliun untuk sementara waktu. Fang Qiu duduk di kursi tamu dan menunggu dengan sabar setelah dia memasuki ruang kerja sementara Penatua Yi pergi untuk mengambil kotak kayu berukir. Dia berjalan ke Fang Qiu dan membuka kotak itu. Di dalamnya ada buku biasa yang diikat dengan kulit yang tampak seperti buku besar. Buku itu terlihat sangat sederhana dan kuno tetapi sangat terpelihara dengan baik. Ini adalah catatan yang Anda cari, kata Penatua Yi. Fang Qiu tidak berdiri pada upacara. Sebagai gantinya, dia meraih ke dalam kotak dan mengambil buku itu, lalu dia melihatnya lebih dekat. Penatua Yi duduk di sudut dan menunggu dengan sabar agar Fang Qiu selesai membaca buku. Segera, Fang Qiu selesai melihat-lihat catatan. Setelah menelusuri buku itu, dia menyadari bahwa leluhur Penatua Yi telah mencoba segala macam metode setelah mencapai guru realem tetapi dantiannya masih gagal menghasilkan bunga dan akhirnya meninggal dengan penyesalan. Namun, ia juga menulis hipotesis setelah semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Leluhur Penatua Yi gagal mendapatkan dantiannya untuk berbunga. Mungkinkah karena semua ki internal akan kembali ke ki asli setelah mencapai guru realem dan dikondensasi, yang mengakibatkan kurangnya ki internal? Dengan kembali ke ki asli, ini berarti bahwa semua ki internal seseorang akan terkonsentrasi di dantian. Ini adalah tanda klasik seorang seniman bela diri yang mencapai guru realem. Penulis bertanya-tanya apakah ki internal yang kembali ke ki asli seperti air menjadi es. Setelah dikondensasi sampai batas maksimum, apakah itu akan menghasilkan bunga? Faktor terpenting bagi ki internal seseorang untuk dipadatkan ke titik maksimumnya adalah seseorang memiliki ki internal yang cukup di tempat pertama. Tidak masalah apakah seorang seniman bela diri memiliki cukup ki internal karena dia bisa mencapai guru realem selama ki internalnya kembali ke energi asli yang terkondensasi dalam dantiannya. Namun, ini akan berarti bahwa ini sejauh yang dia bisa lakukan karena itu tidak akan memiliki kelebihan ki internal untuk dantiannya untuk berbunga. Dengan kata lain, seseorang perlu memiliki ki internal yang cukup untuk dikondensasi dalam dantian seseorang tetapi seseorang juga akan memerlukan ki internal yang berlebih agar dantiannya dapat menghasilkan bunga. Nenek moyang Penatua Yi yang telah menuliskan catatan-catatan ini telah gagal membuat dantiannya berbunga karena kurangnya ki internal. Fang Qiu berpikir bahwa hipotesis ini sangat masuk akal. Selain itu, setelah menuliskan hipotesisnya, leluhur Penatua Yi bahkan telah mencatat pertemuannya yang ajaib dengan seorang master yang memiliki dantian yang berbunga menjelang akhir hidupnya. Dia telah menjalankan hipotesisnya melalui master ini dan master ini telah setuju dengan hipotesisnya. Pakar itu bahkan mengatakan kepadanya bahwa prosesnya seperti bagaimana seorang praktisi seni bela diri maju ke marsial superior. Kekuatan internal ki seorang praktisi seni bela diri terkait erat dengan seberapa banyak meridiannya akan berkembang saat ia berkembang dari kelas ke kelas. Jika meridian seseorang tidak cukup lebar, itu tidak akan bisa mengandung ki internal yang cukup. Ini berarti bahwa bahkan jika seniman bela diri berhasil naik ke guru realem, itu pasti tidak akan memiliki dantian yang berbunga. Selain itu, master dengan dantian berbunga bahkan mengatakan kepada leluhur Penatua Yi bahwa dia hanya berhasil menumbuhkan satu bunga di dalam dantiannya dan dia tidak dapat tumbuh lagi karena meridiannya tidak cukup lebar dan juga karena dia tidak memiliki cukup kelebihan ki internal. Akhirnya, ahli dengan dantian berbunga bahkan berspekulasi bahwa seseorang perlu memiliki meridian yang cukup lebar untuk maju lebih jauh dengan cara bela diri. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki dasar yang kuat ketika seseorang melangkah ke jalan bela diri. Jika tidak, kesenjangan ini tidak dapat dijembatani karena seniman bela diri berkembang di sepanjang jalan bela diri. Bahkan jika seniman bela diri kemudian menemukan cara untuk maju lebih jauh, dia hanya akan dapat melihat dan berseru dengan gembira tetapi dia tidak akan dapat menggunakan metode ini sendiri. Ini karena tidak mungkin untuk membuka kembali meridian seseorang. Setelah dia selesai membaca buku itu, Fang Qiu memejamkan matanya dan mengeluarkan seruan lembut untuk dirinya sendiri. Dia memahami dasar-dasar dantian yang berbunga setelah membaca buku itu dan memanfaatkan informasi apapun yang telah dia kumpulkan untuk melakukan penilaian diri. Kemudian, dia menyadari bahwa dia akan dapat membuat satu bunga di dantiannya berdasarkan situasinya saat ini tetapi akan sangat sulit untuk menanggung dua bunga, dan tidak mungkin untuk menghasilkan tiga bunga, apalagi berkembang lebih jauh dari itu.
Aku tidak akan bisa membantu Tuan Tua bahkan jika aku berhasil membawa 2 bunga di dantianku. Berdasarkan tindakannya sebelumnya, dia pasti memegang rahasia besar, jadi aku tidak akan bisa membantunya bahkan jika aku berhasil membawa 2 bunga di dantianku. Selain itu, saya tidak akan bisa maju lebih jauh setelah membawa bunga-bunga itu. Apakah ada gunanya melanjutkan jalan bela diri jika saya harus hidup dengan hanya 2 bunga di dantian saya selama sisa hidup saya? Aku harus terus maju dengan cara bela diri karena aku telah memilih untuk menapaki jalan ini, terlepas dari seberapa sulit atau seberapa banyak penderitaan yang harus aku lalui. Aku harus menyelesaikan apapun yang telah aku mulai bahkan jika aku harus berlutut sampai ke garis finish. Namun, Fang Qiu dengan cepat membuat rencana yang berani. Dia ingin membuka kembali meridiannya. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menumbuhkan levelnya hingga potensi maksimalnya dan baginya untuk memperluas garis meridiannya ke titik terluas mereka untuk mencapai titik yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Meskipun leluhur tidak berpikir bahwa membuka meridian seseorang adalah mungkin, Fang Qiu percaya bahwa itu bisa dilakukan karena dia telah menemukan potensi tersembunyi dalam kekuatan internalnya. Jika saya berhasil mengendalikan kekuatan internal saya yang paling ekstrim, maka maju ke martial superior yang baru maju, apakah saya dapat memperluas kembali meridian saya saat saya maju di setiap kelas sampai saya mencapai guru realem, dan sampai bunga dantian saya? Ini hanya asumsi tetapi Fang Qiu percaya itu bisa berhasil. Jika dia membandingkan kekuatannya saat ini dengan bangunan bertingkat tinggi, maka dia hanya membangun model bangunannya yang sederhana. Apa yang dia persiapkan untuk lakukan adalah memperluas, memperdalam, dan memperkuat fondasinya, kemudian mulai dari tingkat pertama dan semakin memperkuat setiap tingkat sampai dia memiliki model kokoh yang akan mampu menjadi bangunan yang sempurna dan tangguh. Dia segera memiliki keinginan untuk menguji teorinya. Namun, waktunya sudah matang. Dia menolak dorongan itu dan membuka matanya sebelum mengembalikan catatan leluhur Penatua Yi kepadanya. Senior, Penatua Yi ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, saya harus membayar Anda untuk metode menyembunyikan kelemahan saya yang Anda ajarkan terakhir kali. Sebenarnya, leluhurku juga meninggalkan kata di samping catatan ini, Penatua Yi berkata sambil menghela nafas. Kata-kata ini berasal dari ahli dengan dantian berbunga. Ini adalah masalah yang sangat serius, dan karenanya, tidak ada rekaman tentang itu, tambahnya. Apa yang dia katakan? Fang Qiu bertanya dengan bingung. Tuan memberitahu leluhur saya bahwa dia harus membuka kembali meridiannya jika dia ingin dantiannya berbunga, tetapi ini adalah proses yang sangat berisiko. Jika terjadi kesalahan, seseorang dapat mengalami cedera serius atau bahkan kehilangan seluruh kultivasi seseorang. Harta karun surga dan bumi juga memiliki kemampuan untuk memperkuat meridian seseorang dan mencegah meridian seseorang dari bahaya selain mengandung sedikit pun ki dan langit dan bumi. Kata Penatua Yi. Fang Qiu bergetar setelah mendengar kata-kata itu. Apakah surga dan bendahara bumi memiliki kemampuan luar biasa? Sejujurnya, aku semakin tua, jadi akan sangat sulit bagiku untuk membuka meridian tapi aku belum menyerah dengan harapan untuk maju ke kelas 3 martial superior. Inilah sebabnya saya sangat bersikeras untuk mendapatkan bumi harta karun, kata Penatua Yi. Saya akan membutuhkan ini untuk mencegah kultivasi saya hilang dan meridian saya hancur, tambahnya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 294. Meskipun surga dan bendahara bumi mampu memperkuat meridian seseorang, masih ada banyak risiko yang terlibat dalam membuka dan memperluas meridian seseorang. Barang-barang ini hanya akan dapat mengurangi sebagian dari risiko ini, Penatua Yi berkata dengan sungguh-sungguh ketika dia memandang Fang Qiu. Risiko dan bahaya yang akan dihadapi seseorang akan tergantung pada nasib seseorang, katanya. Tiba-tiba, Fang Qiu yang tetap diam dan diam sementara Penatua Yi berbicara mengulurkan tangan dan meraih lengan Penatua Yi dan mulai melakukan pemeriksaan menyeluruh. Penatua Yi menegang sejenak sebelum dia dengan cepat santai. Beberapa saat kemudian. Berdasarkan kondisi Anda saat ini, saya akan mengatakan Anda akan dapat naik ke kelas 3 martial superior dengan beberapa kesulitan tetapi jika Treasures bumi memang seefektif yang Anda katakan, itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk naik ke kelas 3, kata Fang Qiu setelah dia menyelesaikan pemeriksaannya. Benarkah? Penatua Yi berseru dengan sukacita. Ya, kata Fang Qiu dengan anggukan. Baiklah, saya harus mengandalkan bantuan Anda berikutnya, kata Penatua Yi dengan senyum gembira. Karena lelaki misterius itu sudah memeriksa catatan leluhurnya, ini berarti dia bersedia membantu. Dengan demikian, Penatua Yi tidak berdiri di upacara sama sekali. Kami hanya mengambil apa yang kita masing-masing butuhkan, kata Fang Qiu. Haruskah kita berangkat 3 hari kemudian? Berdasarkan pengamatan saya, Bingdi Lotus seharusnya sudah matang dalam beberapa hari ke depan, kata Penatua Yi.
Tentu. Fang Qiyu mengangguk. Itu sudah beres kalau begitu, Penatua Yi berkata dengan senyum lebar saat dia mengangguk. Setelah mereka menetapkan tanggal, Fang Qiyu pergi setelah menyepakati tempat pertemuan dengan Penatua Yi. Di sisi lain, kerumunan praktisi seni bela diri yang berkumpul di Manor tidak menghilang. Semua orang sedang menunggu pria misterius itu muncul kembali. Namun, mereka gagal melihatnya tetapi sebaliknya, mereka diberitahu bahwa dia sudah pergi. Semua orang merasa sangat sedih tetapi mereka tidak punya pilihan selain pergi sambil menyegarkan beranda forum. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Fang Qiyu dengan cepat bergegas kembali ke universitas di bawah penutup malam. Kemudian, ia berganti pakaian biasa dan berjalan kembali ke asramanya dengan senyum puas. Dia telah membuat keputusan yang tepat dengan pergi ke pertemuan hari ini. Dia telah memperoleh informasi yang sangat penting selama beberapa jam terakhir. Dia bahkan telah membuka metode baru untuk meningkatkan kekuatan mentalnya dari buku harta karun akupuntur sebelum dia pergi ke pertemuan. Ini membuatnya semakin sadar akan pentingnya kekuatan mental. Tentu saja, informasi paling penting yang telah dia kumpulkan adalah bagaimana membuat dantiannya berbunga. Dia sudah menemukan jawaban tentang bagaimana membuat dantiannya berbunga walaupun tidak memiliki petunjuk sebelumnya. Sekarang, setelah dia tahu metode yang tepat, dia merasa bersemangat. Yang paling penting, leluhur Penatua Yi tidak menyebutkan ahli yang sangat kuat dengan 2, atau bahkan 3 bunga. Ini berarti bahwa tidak ada banyak ahli seperti itu. Kebanyakan orang di Wulin tidak tahu bahwa seorang dantian dapat menghasilkan 3 bunga, dan bahkan pentingnya memperluas meridian seseorang, jadi ada sangat sedikit yang berhasil mencapai puncak cara bela diri. Sekarang setelah dia memahami situasi, dia merasa seolah-olah dia bisa mengukir jalan yang unik untuk dirinya sendiri. Ini karena dia adalah orang pertama dalam sejarah yang berhasil mengalahkan martial superior saat berada di level praktisi seni bela diri. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat menggunakan kekuatan internalnya untuk mengatasi ki internal lawannya. Dia kembali ke asramanya. Saat dia membuka pintu, dia melihat Zhu Benzeng dan 2 orang lainnya berkerumun di ruang kerjanya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Fang Qiyu. Mereka bertiga berbalik untuk menatapnya. Ekspresi mereka segera berubah ketika mereka melihat bahwa dia telah kembali dan mereka memandangnya dengan kesal. "Yang termuda, saya tidak berharap Anda menjadi orang seperti itu." Zhu Benzeng berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Fang Qiyu. "Aku benar-benar kecewa padamu," kata Sun Hao sambil menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan terlihat sangat lelah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya memandang rendah Anda dan saya membenci Anda," Zhou Xiaotian berkata dengan sungguh-sungguh sambil memelototi Fang Qiyu. Fang Qiyu benar-benar bingung. Apa yang sedang dilakukan ketiga temannya? Apa yang sedang terjadi? Apa yang ingin kamu katakan? Dia bertanya dengan tidak percaya. "Apa lagi yang bisa kita katakan?" kata Zhou Xiaotian saat dia mengejek. "Ini adalah hasil karya Anda, jadi beraninya Anda menanyai kami." Sun Hao berkata sambil memutar matanya. "Yang termuda, bukan karena aku tidak ingin berbicara untukmu dan aku tidak bisa menyalahkan yang lain karena sangat marah juga. Kamu benar-benar sudah melangkah terlalu jauh kali ini, jadi aku tidak bisa membantumu," kata Zhu Benzeng sambil menghela nafas. Fang Qiyu bahkan lebih bingung dari sebelumnya. "Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak mengerti apa yang ingin Anda katakan?" Dia berkata dengan senyum masam. "Apakah kamu masih mencoba untuk menyangkalnya?" Sun Hao berkata saat dia melompat berdiri dengan marah. Dia melepaskan tangannya dan berkata dengan keras, "Ini bukti. Apakah Anda berani menyangkalnya?" Fang Qiyu memandang telapak tangan Sun Hao dan menyadari bahwa Sun Hao entah bagaimana berhasil melepaskan 20 koin yang telah digantung di sore hari. "Ini dia." Dia bertanya dengan heran. "Apa yang salah? Apakah itu tidak cukup untukmu?" Sun Hao berkata dengan ejekan dingin. Kemudian, dia berkata, "Kamu tidak perlu. Ini 20 yuan. 20 yuan. Ini akan cukup untuk menutupi pengeluaran saya untuk hari itu, jadi bagaimana Anda bisa menghancurkan uang dengan cara ini?" "Ya, kamu sudah keterlaluan kali ini. Anda tidak dapat melakukan itu bahkan jika Anda punya uang. Selain itu, merupakan kejahatan untuk memutilasi mata uang. Apakah kamu tidak tahu itu?" Zhu Benzeng bertanya dengan sungguh-sungguh. "Karena kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan begitu banyak uang, kamu bisa membelikanku minuman atau mentraktirku makan. Mengapa Anda harus pergi ke ekstrim seperti itu?" Zhou Xiaotian berkata sambil mengambil koin dari tangan Sun Hao. Dia tampak sangat kesal ketika berkata, "Lihatlah betapa lucu dan cantiknya koin-koin ini. Bagaimana Anda bisa merusak barang-barang cantik ini? Mengapa Anda tidak meletakkan tangan Anda di atas hati Anda dan menjawab dengan jujur?"
Beritahu kami bagaimana Anda mengatur diri untuk mencincang hal-hal indah ini. Fang Qiyu terdiam. Tiga temannya jelas membuat gunung dari molehill. Apakah kamu berakting dari drama? Dia bertanya setelah beberapa saat hening. Mereka bertiga tertawa mendengar kata-katanya. Kami ingin menakut-nakuti Anda, tetapi Anda juga harus tahu bahwa itu adalah kejahatan untuk merusak mata uang negara kami. Saya ingat Anda dulu menggantung koin tembaga daripada uang yang sebenarnya, jadi mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran? Tanya Zhu Benzeng. Ini hanya kekhasan, apa yang salah dengan itu? Fang Qiyu bertanya sambil mengerutkan bibirnya. Ketiganya membeku karena terkejut. Mereka, benar-benar kehilangan kata-kata. Hei, yang termuda, kata Sun Hao. Kemudian, dia mengambil koin dan memeriksanya dengan cermat sebelum dia berkata, bagaimana kamu bisa menembus lubang melalui koin ini dan bagaimana kamu membuat lubang ini begitu rapi? Saya tidak ingat menemukan alat apapun di asrama. Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian sama-sama bingung. Saya menggunakan paku untuk menembus lubang, kata Fang Qiyu dengan mengangkat bahu. Puff, mereka bertiga mengejek dan memutar mata mereka. Mengapa kamu tidak mencoba melakukannya lagi? Zhou Xiaotian berkata sambil menggali koin dari sakunya. Jika kau berhasil menembus lubang, aku bersumpah akan menelan paku. Oh, kurasa aku tidak akan melakukan trik ini karena kamu mungkin harus benar-benar menelan paku, kata Fang Qiyu sambil tertawa nakal. Puff, Zhou Xiaotian mendengus dan berkata, aku tidak takut, jadi apa yang kamu takutkan? Sun Hao dan Zhu Benzeng segera bergabung dan mendesaknya untuk melakukannya. Pertengkaran bersahabat ini berlangsung sebentar sebelum akhirnya berhenti dan kembali ke ruang belajar. Di sisi lain, Fang Qiyu duduk di depan mejanya, mengeluarkan buku harta karun akupuntur, dan mulai belajar. Dia tidak berhasil menuntaskannya siang ini sebelum dia terganggu oleh metode pelatihan kekuatan mental yang dicatat dalam buku. Terlebih lagi, sepertinya kekuatan mentalnya tidak cukup kuat karena dia merasa seolah-olah dia hanya bisa secara samar merasakan kata-kata yang tertulis di kertas yang menguning, tetapi dia tidak bisa melihat lebih dekat pada apa yang direkam. Namun, segalanya berbeda setelah dia menghabiskan beberapa jam pelatihan di sore hari. Kekuatan mentalnya telah meningkat pesat, jadi dia menduga sudah waktunya untuk membaca buku ini. Fang Qiyu mengeluarkan bukunya di atas dasar akupuntur juga untuk menghindari kecurigaan. Kemudian dia meletakkan kertas kosong yang kosong di antara halaman-halaman dan merentangkannya untuk menyentuhnya. Jarum pikiran. Kali ini, dia bisa melihat dengan jelas apa yang tertulis di sana dan tidak ada ujung yang kabur. Itu jauh lebih jelas dari sebelumnya. Kata-kata di kertas menguning muncul di mata pikirannya seperti gambar tiga dimensi. Ini adalah kata-kata. Setelah dia membaca kata-katanya, dia menyadari bahwa tidak ada kata-kata lain di halaman menguning. Kemudian, dia membalik halaman itu dan meletakkan 4 jari kanan di belakang selembar kertas kuning. Saat ujung jarinya menyentuh kertas yang menguning, Fang Qiyu merasa seolah-olah dia tersengat listrik. Dia menggigil. Kemudian, bayangan hitam besar muncul di mata pikirannya dan sosok bayangan hitam ini tertutupi dengan bintik-bintik merah yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa mereka semua adalah titik-titik tekanan. Ini semua adalah titik-titik tekanan pada tubuh manusia. Fang Qiyu segera memeriksa angka ini tanpa ragu-ragu. Ada juga gambar yang serupa di buku pelajarannya, tetapi gambar di buku teksnya tidak lengkap atau tidak dijelaskan dengan baik seperti apa yang sedang dia lihat. Segera, gambar berubah. Tekanan manusia yang besar menunjukkan gambar menyusut dengan cepat dan menjadi semakin kecil. Ketika setengah dari ukuran aslinya, sosok manusia lain yang merupakan salinan persisnya muncul. Satu sosok berubah menjadi 2, dan 2 berubah menjadi 4, sebelum 4 angka menjadi 8. Angka-angka ini terus berkembang. Ketika fenomena ini akhirnya berhenti, Fang Qiyu mendapati dirinya melihat hampir 100 sosok manusia. Setelah 100 sosok manusia muncul, sepasang tangan muncul di kekosongan di samping masing-masing sosok manusia. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa masing-masing tangan memegang jarum perak. Masing-masing pasangan tangan memutar, atau memasukkan jarum mereka yang diarahkan ke dada atau persendian. Setiap pasang tangan menunjukkan aksi yang berbeda. Kemudian, ketika masing-masing pasang tangan memasukkan jarum mereka ke dalam sosok manusia, benang perak tipis menyala pada setiap sosok manusia yang menghubungkan titik-titik tekanan, meridian, dan organ masing-masing sosok manusia. Dia mengambil satu pandangan dan segera mengerti di mana setiap jarum dimasukkan dan apa efek dari masing-masing jarum. Pada saat yang sama, sepasang tangan dalam kekosongan terus bergerak dengan gesit dengan berbagai pose dan aksi. Ini tampak sangat mirip dengan teori bone setting. Sepasang tangan dalam kehampaan tampaknya memberikan Fang Qiyu tutorial langkah demi langkah tentang seni akupuntur,
termasuk ratusan teknik manipulasi akupuntur, dan lokasi dari berbagai titik tekanan. Fang Qiu mengulang ini beberapa kali. Sepasang tangan tidak lagi ada dan sebagai gantinya, jarum multiwarna dimasukkan ke dalam figur manusia. Jarum multiwarna ini bahkan bisa bergerak bebas di tubuh figur manusia seolah-olah mereka hidup. Jarum pikiran. Fang Qiu terkejut. Dia tahu bahwa jarum multiwarna adalah jarum pikiran seseorang yang terbentuk dari kekuatan mental seseorang. Dia kaget tapi dia tidak berani rileks. Sebagai gantinya, dia mempertajam fokusnya untuk berkonsentrasi pada setiap sepasang tangan yang bergerak melintasi setiap sosok manusia, dan gerakan setiap jarum. Dia mengamati gerakan dengan sangat hati-hati. 10 menit kemudian, gambar diam-diam menghilang. Fang Qiu ditarik keluar dari lamunannya.